Pimpinan Rating Muhammadiyah Kampung Melayu beralamatkan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, samping Masjid Al-Fida, Komplek PDM, Kota Pekanbaru. Rating Muhammadiyah Kampung Melayu ini berdiri pada tahun 1991. Susunan dan kepengurusan dari pimpinan Rating Muhammadiyah Kampung Melayu ini cukup efisien, yaitu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Pimpinan Rating Muhammadiyah Kampung Melayu ini diketuai oleh Bapak Suparjo. Rating Muhammadiyah awalnya terbentuk untuk merencanakan suatu program wirid atau pengajian. Selanjutnya akan membahas mengenai program-program lainnya yang berhubungan dengan keagamaan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pertama, boleh Bapak perkenalkan? Nama saya Suparjo. Posisi saat ini menjabat sebagai Ketua Ranting Kampung Melayu, Ketua Ranting Muhammadiyah Kampung Melayu. Adapun posisi kita di tingkat kecamatan, yaitu PCM Sukajadi. Di situ kita menjabat sebagai wakil ketua bidang organisasi, yaitu pembinaan atau pengembangan ranting. Sekarang Anda bertanya nih, posisi sebagai ketua ranting kan? Iya. Iya, silakan. Pertanyaannya, bisa Bapak menjelaskan bagaimana identitas dari PRM Kampung Melayu? Identitas maksudnya seperti apa nih? Identitas kayak asal mulanya gitu. Oh gitu ya. Pimpinan Ranting Kampung Melayu, setahu kami ini karena sudah estafet ya, sudah lama bergulir. Kita gaji, kami cari tahu. Di situ berdiri tahun 1967. Kan salah satu dari pendirian PCM itu ya harus ada ranting. Karena ranting kan tujuannya itu kan sebagai ujung tombak dari Muhammadiyah. Dengan adanya ranting, kegiatan berjalan seperti wirid-wirid itu, barulah bisa terbentuknya PCM di tingkat kecamatan. Apa saja yang sedang dijalani oleh PRM Kampung Melayu ini, Pak? Sementara ini belum ada kegiatan di kampung di Ranting Kampung Melayu ini cenderung stagnan. Ya, maksudnya itu dia hanya berbitas masalah pembinaan rohani, yaitu berupa wirid. Nah, wirid itu diadakan dalam 1 bulan sekali. Cuma berkenan karena ada varian COVID sekarang ini, berjalan itu tidak tersendat gitu kan, bahkan nyaris tidak ada. Jadi pimpinan itu sifatnya itu kita hanya sebatas rapat ya kan, kemudian membahas situasi yang urgen, itu sifatnya. Kemudian apa saja kegiatan yang dilakukan oleh PRM Kampung Melayu, Pak? Nah itu saya tadi bilang. Berarti udah termasuk ya? Iya. Berarti kegiatannya cuma pengajian wirid itu aja? Iya. Sebagaimana amanah dari PP Muhammadiyah, bahwasanya ranting itu kan memang prioritas kegiatannya itu kan dakwah, itu wirid. Sementara kalau sudah di level level kecamatan cabang, itu lebih prioritasnya kepada amal usaha. Namun kalau misalnya ranting itu bisa berkembang, wiridnya berjalan, amal usaha jalan, itu lebih bagus. Cuman biasanya yang seperti ini nggaklah mudah, karena lingkungan kita kan bisa dikatakan mayoritas kan gimana dibilang non Muhammadiyah atau NU. Jadi nggak segampang membalikkan telapak tangan. Karena saya sendiri, orang tua saya sendiri NU, bahkan waktu saya masih SD, ingat itu masih ada sesajen gitu. Jadi untuk hal-hal seperti ini, biasanya ranting itu fokus kegiatannya itu pembinaan rohani atau wirid. Itu kendala apa saja atau hambatan apa aja yang udah
dalam pengembangan PRM Kampung Melayu, Pak? Secara umum hambatannya itu mengajak warga atau masyarakat itu untuk apa? Untuk mau ikut-ikut pengajian. Karena nggak semua masyarakat itu yang paham. Karena biasa itu mereka identik dengan kalau Muhammadiyah itu kita nanti nggak boleh apa katanya, nggak boleh apa namanya itu, kalau misalnya orang meninggal nggak boleh kenduri gitu kan. Kemudian nanti kalau kita sholat nanti selalu dipotong-potong katanya, kita 27 sementara Muhammadiyah 11 gitu kan. Jadi identik pengetahuan di masyarakat ini Muhammadiyah itu terlalu memudahkan gitu. Padahal sebetulnya kita itu kan di Muhammadiyah ini kan lebih kepada memurnikan ajaran Islam itu sendiri. Karena seperti dia bilang, ada di salah satu hadis, apabila nanti suatu saat nanti akan terjadi ya kan, bahwasanya Islam itu akan terpecah-pecah belah menjadi 77 golongan gitu kan. Apabila kamu tidak mau kepada bagian itu, maka kembalilah kamu kepada sunnahku, yaitu Quran dan hadis. Nah itu apa kita pegangan kita di Muhammadiyah secara umum dan ranting gitu. Jadi kalau misalnya kita belum bisa mengembangkan secara umum, ya kan, dengan amal usaha ini paling setidaknya pengajian itu harus diadakan. Berarti itu kendala yang terjadi dalam pengembangan PRM itu ya, Pak? Iya. Nah, sedangkan di amal usaha sendiri, contohnya di guru-guru di Muhammadiyah ya kan, memuhammadiyahkan guru yang bukan Muhammadiyah. Nah, itu orang-orang udah jelas dia makan gaji di Muhammadiyah kan, harus kita Muhammadiyahkan. Nah, karena faktor kebutuhan kan mereka tuh umum, karena profesional, jadi kita aja dia untuk Muhammadiyah. Apalagi yang masyarakat yang notabene-nya nggak punya kepentingan gitu, jadi sangat sulit. Tapi namun begitu, insya Allah semaksimal mungkin kita dari pengurus ranting atau PBCN bahu-bahu bagaimana kegiatan tetap jalan. Masalah hasil, nah, Allah yang tahu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.